Lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI menjadi perbincangan hangat di publik belakangan ini. Hal itu berujung pada tudingan adanya upaya penggelembungan suara yang dilakukan oleh oknum penyelenggara pemilu. Realita di lapangan, penggelembungan suara diduga memang jamak terjadi di pemilu dan sudah berlangsung lama. Bagaimana cara kerja penggelembungan suara? Keterlibatan oknum penyelenggara pemilu untuk otak-atik suara memang bukan isapan jempol, bahkan diakui oleh caleg. Caleg dari PDIP di Dapil Jawa Tengah 10, Hendrawan Supratikno misalnya, mengaku pernah mengalaminya. Ia mengaku sempat ditawari oleh oknum yang mengaku bisa mengotak-atik suara sebelum pleno di TPS atau sebelum rekapitulasi di Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK. Tawarannya pun beragam. Ada yang menawarkan suara partai gurem yang tak punya harapan untuk diambil alih, ada pula tawaran untuk menggeser suara yang tidak sah atau suara yang rusak agar masuk ke hitungan. Hal menarik lain ialah oknum itu berjualan jasanya pada calon konsumen yang sedang resah atau panik. Dalam hal ini, si oknum tahu banyak caleg yang sedang stres atau bingung menunggu tambahan informasi dan suara. Namun demikian, Hendrawan mengaku tidak pernah tertarik pada tawaran-tawaran itu. Selain tidak tahu persis mekanismenya, ia juga takut melanggar hukum. Lagi pula, partai tidak pernah memberikan arahan untuk melakukan kecurangan tersebut. Tak hanya itu, dirinya juga pernah mendengar bahwa setiap partai politik mempunyai pasukan yang bisa mengotak-atik suara. Pasukan itu biasa dinamakan pasukan burung hantu. Ada pula yang memakai istilah pasukan alap-alap. Mereka tahu banyak soal manajemen suara dan lika-liku penyelenggara mekanisme penghitungan suara. Modus-modus pencurian suara juga diungkap oleh caleg lain. Caleg dari Partai Golkar di Dapil Jawa Tengah 3, Firman Subagio, mengungkapkan salah satu modus pencurian suara yang jamak terjadi ialah suara dari caleg tertentu bergeser ke caleg lain saat proses rekapitulasi suara berjenjang. Pencurian suara biasa dilakukan oleh caleg dari parpol lain, tetapi tak jarang pula dilakukan oleh caleg dari parpol yang sama. Menurut Firman, praktik ini biasanya bisa berjalan mulus karena melibatkan pula penyelenggara pemilu di setiap tingkatan rekapitulasi suara. Terkait hal ini, mantan Ketua Bawaslu Nur Hidayat Sardini menyebut ada beberapa model yang sering ditemukan mengenai manipulasi suara. Pertama, kecurangan bersifat sporadis. Jumlah suara yang diotak-atik sedikit dan melibatkan aktor tunggal. Misalnya secara sengaja petugas di TPS mengubah bentuk angka. Model kedua melibatkan lebih dari 2 orang dalam satu unit atau rekapitulasi suara. Kecurangan berangkat sejak di TPS lalu didukung oleh PPK. Para oknum itu sudah saling tahu dan kemudian bersama-sama melakukan kecurangan. Model ketiga adalah skala kecurangan yang lebih besar dan melibatkan banyak pihak. Penggelembungan suara terjadi secara sistematis dengan melibatkan PPK setempat lalu didukung anggota KPU kabupaten kota setempat, serta sebagian anggota pengawas kecamatan serta pengawas kabupaten. Untuk mengatasi hal ini, Nur Hidayat berpendapat perlunya perbaikan dimensi rekrutmen penyelenggara pemilu di semua tingkatan. Jangan sampai ada kong-kali-kong sejak proses rekrutmen penyelenggara pemilu. Ia melihat makin kesini dari pemilu ke pemilu, proses rekrutmen makin parah. Hubungan antar pribadi balas budi, baik secara hubungan personal maupun latar belakang penyelenggara sangat kuat dengan kepentingan politik.